Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Para pemirsa ngabuburit bersama pengawas PAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari ke-12 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah puasa kita lancar ya para pemirsa dan semoga lancar terus. Jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube-nya Pokjawas PAI Kabupaten Jombang. Nah, terima kasih untuk yang sudah setia dengan kami. Jangan lupa ikuti tausiah-tausiah dari pengawas guru PAI ya, se-Kabupaten Jombang. Para pemirsa, hari ini spesial ya, tanggal 12 kita menghadirkan seorang ustadz yang sudah sangat terkenal ya. Beliau adalah sekaligus sebagai Ketua KKG PAI Kabupaten Jombang, sebagai kepala sekolah juga di salah satu sekolah dasar di sekolah dasar negeri ya di Kecamatan Kesamben. Kita sapa dulu, beliau adalah Ustadz Muhammad Zainur Rafiq ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Sehat ya hari ini? insya Allah siap. Ya, sehat walafiat. Alhamdulillah semakin sehat. Insya Allah ya dengan puasa kita semakin sehat ya Ustadz ya. Amin, amin, siap, sehat. Dan dengan puasa juga insya Allah kita akan semakin menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Kali ini temanya apa ini Amin. Ustadz? Insya Allah kami angkat kurikulum takwa. Wah keren sekali. Bukan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional tapi kurikulum takwa. Bukan, Ini nih. kurikulum takwa. Ya. Ini nih kalau Lebih Ustadznya dari ini. itu. Oh lebih dari itu keren. Ini kurikulum akhirat ya. Jadi ini Insya nih Allah, kalau insya Allah. Kalau ustadznya ini ketua KKG dan kepala sekolah ini. Jadi materi ceramah pun dikaitkan dengan pendidikan ya, kurikulum takwa. Ini spesial kurikulum untuk akhirat. Tak sabar nih kita mau Insya Allah, insya dengarkan. Allah. Insya Allah. Kita dengarkan ya. Tak sabar ya untuk dengarkan ceramah beliau. Silakan Ustadz, kami persilakan. Ya, Bunda. Ya, silakan dimulai ceramahnya, tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat di hadapan saya, Ibu Mami Rosita, pengawas PAI di Kabupaten Jombang, dan juga para pemirsa ngabuburit yang berbahagia, hadirin hadirat yang berada nun jauh di sana, yang berada di tempatnya masing-masing, yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan belas kasih-Nya kepada kita berupa rahmat, taufik, inayah, hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada hari ini, hari yang ke-12. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ma'asalam, semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita kagumi dan kita cari-cari nanti di akhirat untuk memberikan syafaatnya kepada kita semuanya biiznillah
Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surganya Allah bersama Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, sudah 12 hari kurang beberapa menit kita lalui puasa pada hari ini, dan sudah beberapa tahun kita berpuasa di tiap tahunnya. Akan tetapi Allah selalu memberi rahmat dan taufiknya untuk bisa kita melaksanakan semua perintah-perintahnya, dan insya Allah bagi kita yang sudah melaksanakan puasa bertahun-tahun hingga saat ini dan tahun yang akan datang insya Allah adalah salah satu bukti bahwa Allah memberikan rasa iman kepada kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakannya. Setelah kita memahami bahwasanya di Al-Quran Allah telah menyebutkan yang sudah viral beberapa tahun lampau, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, adalah sebuah kurikulum kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam, bukan semua manusia, tapi ini adalah kurikulumnya orang-orang yang beriman. Lebih dari sekedar kurikulum sekolah, lebih dari sekedar kurikulum yang ada di perguruan tinggi, tapi ini adalah sebuah kurikulum dunia akhirat yang harus dilalui dan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah beriman. Yang sudah beriman. Karena akhir dari ayat yang tersebut tadi adalah la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang selalu mentaati perintah Allah, selalu menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu tidaklah mudah. Melaksanakan perintah dengan segera, menjauhi perintah dengan segera dan sekuat tenaga itu tidaklah mudah. Kecuali bagi mereka yang sudah ada iman di dalam hatinya, dan tidak semua orang yang beriman bisa melaksanakan itu, kecuali melalui beberapa tahap-tahap yang sudah ada di dalam Al-Quran untuk mencapai orang-orang yang takwa. Oleh karena itu, tema hari ini adalah tema kurikulum takwa, mengangkat bagaimana orang yang beriman itu bisa menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia, bahwa di Al-Quran Allah telah sebutkan sebagai silabusnya kurikulum, yaitu Al-Quran. Allah telah berfirman untuk mencapai derajat takwa ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita merujuk ke Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi. Maka di dalam berpuasa ini bagi yang orang beriman wajib seolah-olah begitu melihat kembali, membuka kembali, membaca, memahami Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Langkah pertama mencapai derajat takwa adalah kembali apa yang kita lakukan harus sesuai dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran, perintah, petunjuk, larangan, dan anjuran atau apapun yang ada di dalamnya adalah benar dan tidak ada keraguan. Syarat ini mutlak ketika bulan puasa ini menjadi sebuah amalan yang di mana-mana, pagi, siang, sore, malam, terus-menerus orang selalu membaca Al-Quran. Karena ini adalah sebagai bentuk pengingat dari Allah supaya kita kembali ke Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini satu, harus kita buka silabus yang pertama. Di dalam silabus itu, di dalam Al-Quran disebutkan untuk mencapai takwa, ternyata kita memang bersyarat iman dulu. Memang bersyarat iman dulu. Setelah iman, nah kita akan cek iman di dalamnya ada iman apa saja. Yang wajib pertama diimani yaitu alladzina yu'minuna
bil ghaibi. Iman kita kepada yang gaib. Yang gaib menurut kita yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Yang pertama adalah Allah. Allah itu gaib, tapi wajibul wujud. Meskipun demikian, gaib bukan berarti tidak ada, tapi gaib itu pasti ada. Malaikat itu gaib, setan itu gaib, jin itu gaib, neraka, surga gaib, akhirat itu gaib. Untuk saat ini, gaib adalah apa yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasa di saat ini, tapi di suatu saat nanti gaib itu akan menjadi nyata dan menjadi alam musyahadah, alam yang nyata. Untuk memaknai gaib yang lebih mudah lagi, kita melogikakan kota Surabaya menurut kita yang ada di Jombang adalah gaib karena Surabaya tidak terlihat dari sini. Surabaya tidak tampak dari sini, tapi Surabaya itu ada. Surabaya itu nyata. Orang coba mengatakan Surabaya adalah gaib karena kita tidak melihat Surabaya. Tetapi ketika kita pergi ke Surabaya, maka Surabaya bukanlah hal gaib lagi. Surabaya adalah alam nyata, alam musyahadah. Begitu juga dengan Allah. Nanti kita di surga akan dipertemukan oleh Allah. Maka yang gaib itu bukan berarti tidak ada. Yang gaib itu pasti ada sesuai dengan kemampuan, logika, dan keimanan kita. Dan ini harus kita sadari. Dan ini harus diyakini. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa memasukkan logika berpikir tentang gaib. Mereka yang tidak ada iman, maka gaib dianggap tidak ada. Yang kedua, untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, setelah kita yakin bahwa Allah itu ada, bahwa akhirat itu ada, maka perintah Allah yang kedua, yuqimus sholah, yuqimunas sholah. Orang yang beriman agar takwa itu bisa dicapai, maka wajiblah dia mendirikan sholat. Sholatnya orang yang beriman beda dengan orang yang biasa. Apalagi sholatnya orang yang menuju takwa, yang dibalut saat ini dengan tirakat Ramadan, maka itu sangat berbeda. Sholatnya orang yang beriman yang menuju takwa, maka haruslah berkualitas dan berkuantitas. Berkualitas mulai dari wudhunya harus benar, mulai dari bacaannya harus jelas, benar, dan tegas, mulai dari cara gerakan dan sebagainya harus sesuai Rasulullah. Dan kemudian di dalam sholatnya terdapat 3 unsur. Kalau orang Jawa mengatakan ada ilmu toto roso, ada toto kromo, dan ada toto roso. Ada syariat, ada hakikat, ada makrifat, ada ucapan yang disuarakan, dan ada gerakan yang ditampakkan, dan ada rasa yang nyambung kepada Sang Khalik yang kita sembah. Maka itulah kualitas orang-orang yang sholat, orang-orang yang menuju takwa kepada Allah. Di bulan Ramadan ini kurikulum takwanya ditambah. Tidak sekedar sholat wajib, tapi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tarawih, bahkan duha, dan kalau bisa juga dilakukan sholat tahajud. Ada beberapa untayan kalimat yang membuat kita termotivasi tentang sholat. Sangat merugi kita menunggu sahur. Kita bisa sahur, tapi kita tidak melaksanakan sholat tahajud. Itu merugi. Dan juga kita bisa menaikkan derajat sholat kita bagi mereka yang punya waktu senggang, masih kuat akal, pikiran, dan raganya. Ditambah kalau bisa setiap hari sholat tasbih. Nah, walaupun itu terasa berat, tapi mereka yang sudah nekat, saya nekatkan, saya orang beriman yang menuju ke takwa, maka di dalam hati, pikiran, niatnya akan memperbanyak sholat-sholat yang berkualitas tadi. Mulai sholat sunnah sampai mulai sholat sunnahnya atau sholat wajibnya. Dan
Salah satu kualitas sholat wajib adalah berusaha tidak tertinggal sebagai makmum masbuk, walaupun hanya 1 rakaat, berusaha senantiasa tepat pada waktunya dan menangi takbir pertama imamnya. Yuqimunas sholat. Yang kedua, yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah dari iman menjadi takwa, di bulan Ramadan ini kesempatan yang terbesar, yaitu senantiasa berbagi kepada yang lain. Membagikan sebagian rizkinya kepada orang lain. Menginfakkan, bersedekah, apalagi zakat fitrah, syukur nanti bisa ditambahi dengan zakat malnya di bulan Ramadan. Orang yang beriman menuju orang yang takwa setiap hari berusaha untuk bersedekah, berinfak, meskipun hanya 2.000 setiap hari, meskipun hanya 1.000 setiap hari. Semakin banyak yang disedekahkan, insya Allah semakin menunjukkan kadar keimanan dan semakin dipercepat untuk menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia di dunia maya, di dunia virtual, pemirsa yang kami hormati, Bu Mami dan yang lain, Bapak Ibu pengawas yang berbahagia. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kita percaya wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu kita percaya apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah, apa-apa yang sudah diwahyukan oleh Allah, mulai dari kitab-kitab para nabi dulu, apalagi kitab sekarang, yaitu Al-Quran. Maka inilah salah satu cara orang yang beriman supaya bisa menjadi takwa, hari-harinya tidak pernah terlepas dari Al-Quran. Demikian Bu Mami dan pemirsa yang berbahagia, untuk salah satu menjadikan orang takwa melalui kurikulumnya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, insya Allah kita berusaha untuk melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ustadz, kurikulum takwanya. Jadi ada 4 ya tadi kalau saya hitung. Yang Ya, pertama yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang ghaib. Yang kedua ya, yuqimus sholata, yuqimuna sholata, mendirikan sholat. Bahkan kurikulum ya, takwanya ditambahi sholatnya tidak hanya sholat wajib. Sholat-sholat sunnah betul. termasuk sholat tasbih. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun, dan berinfak ya, kemudian Ya, bersedekah minimal setiap hari walaupun sedikit. Dan yang terakhir betul. beriman iman kepada kitab Allah. Ya, banyak membaca Al-Qur'an di kurikulum takwanya. Keren sekali ya. Alhamdulillah hari ini kita tambah pengalaman ya Ustadz ya, Masya Betul, Allah. betul. Ya, terima kasih untuk tausiahnya hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di tausiah-tausiah berikutnya ya Ustadz ya. Oke, siap. Analoginya Ada sedikit keren. tambahan Bu Mami. Ya, Oke, iya gimana Ustadz? ada sedikit tambahan. Satu Eh, tambahan. di dalam ya, kurikulum takwa tadi itu Heeh. ada yang bisa dijadikan salah satu terapi di sekolah. Ini kami praktekkan beberapa minggu ini, ternyata manjur. Ketika ada anak yang bertengkar, itu Iya. kita tidak langsung mendamaikan, tapi kita pertemukan, kemudian kita ajak sholat taubat, kemudian baru dia menangis kedua-duanya. Masya Allah, Jadi keren. ya, jadi tidak banyak bicara, tapi kita ajak silakan salaman, berangkul, ambil air wudhu, kita sholat taubat. Setelah kita sholat Masya taubat, silakan ucapkan, saya minta maaf kepadamu, terima kasih, memberi pengalaman pada Allah. diriku. Nah, itu Iya. ternyata dia sama-sama menangisnya. Masya Allah, keren itu treatment yang bagus sekali ya, bisa diterapkan untuk semua orang ya, apalagi guru PAI ya, dan termasuk orang tua juga. Kalau anak-anaknya bertengkar mungkin ya Ustadz bisa diterapkan itu ya, kurikulum takwa ya, suplemen kurikulum takwanya ya Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih untuk pencerahannya hari ini, keren dan luar biasa. Semoga kita ketemu lagi pada Terima kasih. iya, Ya. ngabuburit berikutnya. Jangan lupa ini background kita ini ada di Masjid Baitur Rahman Aceh. Salah satu masjid yang Alhamdulillah. ya masjid satu-satunya masjid yang masih
yang selamat dengan tsunami, dari tsunami ya. Saya pernah ke sini, Oh, iya. pasca tsunami sudah megah seperti ini dan memang sudah mirip-mirip ya dengan yang ada di Madinah. Itu ada payung-payung seperti payung-payung yang ada di Iya, Masjid Nabawi itu ya. Jadi itu sedang ditutup itu untuk itunya. Semoga kita nanti suatu saat bisa ke alhamdulillah. sana. Iya, terima Amin, amin. kasih Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Terima kasih Bu pemirsa Fahmi. atas kebersamaannya. Semoga ilmunya tadi menjadi jariah ya Ustaz dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga diterapkan oleh teman-teman pemirsa semua. Kiranya sampai di sini kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.